pagi, chào An dan good morning ya. Jadi meneruskan buku yang ke-6, manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Ini buku yang ke-26 isinya ya. Hampir selesai juga. Kalau nggak hari ini besok. Oke, 26. Mengikuti jalan dunia selalu kecewa. Hidup manusia sangatlah sedih, banyak hal yang dilakukan di dunia ini. Tidak berarti seperti kehidupan yang negatif. Narkoba, pembunuhan, peperangan, perampokan. Hal demikian akan menyakitkan. Orang bisa terbunuh dan rugi. Memang kehidupan di dunia ini kacau dan bisa kecewa. Seperti kita kerja keras dalam sebulan, hasilnya tidak memuaskan. Padahal kerja sudah sangat giat disebabkan dengan ekonomi yang tidak stabil. Daya beli menurun, biaya hidup mahal dan banyak sekali yang bisa mengecewakan manusia. Inilah hidup di dunia, banyak kecewanya. Mau dia seorang presiden atau rakyat kecil, pasti menjalankan hidup di dunia ini banyak kecewanya. Ke-27, menjalankan hidup mengikuti rencana Tuhan akan damai. Kenapa orang lebih pilih melayani Tuhan daripada hidup secara duniawi? Memang sangat sedikit orang yang melepaskan kehidupan secara duniawi. Tetapi orang yang mau mengikuti rencana Tuhan adalah orang yang mau melayani Dia, sehingga kehidupan yang dilewati sukacita, kedamaian, rasa khawatir jauh dari pikirannya. Melewati tidak bimbang, punya percaya diri yang tinggi terhadap kehidupan yang dilewati, dan banyak hal yang sangat berbeda terhadap orang yang hidup secara dunia yang untung secara keseluruhan. Ada orang yang mau melayani Tuhan sampai selama-lamanya daripada seseorang yang hidup hanya mengejar harta semasa ia hidup. 28. Manusia semangat karena ada Tuhan dalam hidupnya. Dengan kehidupan yang diiringi oleh Tuhan, ada kekuatan di dalam diri seseorang, sebab dalam pikiran dan hatinya ada Tuhan. Dalam melewati waktu, seseorang yang andalkan kekuatannya, ia akan kuat menghadapi berbagai tantangan sebab Tuhan besertanya. Dan manusia semangat karena Dia selalu dekat padanya di saat ia sendiri atau di saat ia menghadap berbagai masalah. Memang tidak heran orang yang dekat dengan Tuhan susah dilawan. Keajaibannya ada pada siapa saja. Kalau orang tersebut mau bersama Tuhan dalam hidupnya, baik malam atau siang. 29. Berjuang untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Seberapa besar perjuangan seseorang untuk menjalankan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saat yang tepat adalah saat masih single karena banyak waktu dan tidak banyak tanggungan yang dihadapi. Namun jika saat masa single dan banyak waktu kita manfaatkan sebaik mungkin, maka kita berat untuk berjuang mengikuti rencana Tuhan. Dan banyak waktu tidak kita manfaat sebaik mungkin, maka kita berat untuk berjuang mengikuti rencana Tuhan. Orang dilatih dan terbiasa jika masa mudanya banyak waktu diluangkan untuk dekat pada Tuhan. Kalau ia melewati waktu yang tepat, maka saat berkeluarga banyak hal yang dipikirkan, terutama terhadap keluarga itu sendiri, sampai banyak memakan waktu. Orang yang bisa memberi waktu banyak kepada Tuhan, ia adalah seorang yang mau patuh padanya. 30. Orang yang percaya pada Tuhan akan mengalami banyak mukjizat dalam hidupnya. Dalam menjalankan hidup, kepercayaan kita letakkan pada diri sendiri atau pada keluarga atau kepada orang lain. Tetapi jalan yang tepat menaruh kepercayaan pada Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan kita dapatkan. Sebab Tuhan bekerja tanpa diketahui oleh manusia. Siapapun dia dengan percaya pada Tuhan semakin besar, maka
kehidupan yang luar biasa pun akan kita dapatkan. Percayalah akan hal demikian. Banyak orang yang menaruh kepercayaan di luar dari Tuhan, dan akhirnya berkat dan rezeki pun akan terbatas yang kita terima. 31. Jadi manusia hanya berserah pada Tuhan, menjalani hidup perlu pertolongan kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan yang bisa manusia andalkan. Kemampuan seseorang terbatas, tidak bisa mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Memang fakta kehidupan di dunia perlu ada Tuhan. Setiap orang pasti membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan itu luar biasa. Setiap orang pasti mencari pertolongan kepada Dia saja. Tuhan yang menguasai dunia dan mengatur keadaan dunia. Orang yang cepat sadar dan tahu bahwa hidup ini perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka manusia beruntung dalam melewati waktu-waktu yang dilalui, sebab orang itu merasa puas dan tahu hanya Tuhan yang sanggup melakukan dan menolong manusia. 32. Kehidupan manusia bermanfaat jika dilakukan dengan bijaksana dan tepat. Bertindak dengan bijaksana dan tepat adalah pilihan terbaik buat manusia yang menjalankan hidupnya. Hal ini bukan berasal dari pikiran atau kepintaran atau keahlian, tetapi semua kebijaksanaan dan tindakan yang tepat berasal dari keinginan serta rencana Tuhan yang memutuskan segala sesuatu, dan tidak mudah kita sebagai manusia untuk ambil hal itu jika kita jauh dan tidak mengenal Tuhan. Kehidupan di dunia ini berbeda dengan cara pikiran dan pandangan Tuhan, seperti kebenaran dan kesalahan bertolak belakang. Dengan dua sisi ini, demikian juga untuk menjadi yang benar, perlu Tuhan yang mengatur dan bertindak, sebab pikiran yang duniawi adalah hal yang dan tindakan yang tidak tepat di dalam menerapkan cara hidup kita. 32. Tanpa Tuhan maka manusia tidak berarti dan tidak ada harapan. Hidup harus mengenal Tuhan. Setiap dari manusia yang ada di bumi ini, orang yang tidak mengenal dan memiliki Tuhan dalam hidup, ia seperti meraba, tidak merasakan apa yang dilakukan, seakan-akan melayang, karena tujuan yang dilakukan adalah kehidupan yang duniawi. Banyak orang yang hidup tidak takut pada Tuhan, suka kejahatan dan mencari uang dengan jalan yang salah, menjalankan hidup yang penting bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara hidup yang pintas seperti korupsi. Salah satu membuat citra seseorang yang tidak berarti dalam pribadi maupun dalam keluarga di mata banyak orang, melakukan kejahatan yang penting dapat uang, dan akhirnya menjatuhkan harga diri dalam keluarganya. 34. Lakukan yang terbaik buat Tuhan supaya bermanfaat buat kita dan orang lain. Orang yang dipandang harum namanya adalah orang yang hidup benar di mata Tuhan dan di mata dunia. Apapun yang ia kerjakan akan memberi pengaruh kepada banyak orang, sebab seseorang yang bisa menguntungkan untuk pribadi secara otomatis bisa menguntungkan bagi banyak orang lain. Sebenarnya dalam hidup, dua pilihan yang harus dilakukan: hidup benar dipandang oleh keluarga dan orang lain, hidup berantakan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang menguntungkan untuk masa yang panjang adalah hidup benar yang harus kita pilih, walaupun itu sulit untuk dilakukan oleh banyak orang. Namun kehidupan yang benar bisa memberi nama harum pada keluarga, pada orang lain, kepada Tuhan. Kita memberi kita hidup benar. 35. Terakhir ini, dengan bergantung kepada Tuhan, kita sebagai manusia pasti bisa. Setiap orang sebenarnya bisa, sebab kita di mata Tuhan adalah sama. Cuma perbedaan, orang yang bisa adalah orang yang mau melakukan dengan benar. Orang yang tidak bisa karena ia menuruti keinginan sendiri, tidak mau mengikuti hal yang benar, akhirnya tidak bisa. Tuhan itu penuh kebaikan kepada siapapun. Manusia banyak yang tidak percaya, tidak tahu banyak kepribadiannya memiliki hal yang serba bisa kalau ia percaya pada Tuhan sepenuhnya. Keadaan seperti ini yang bisa dimiliki oleh seseorang yang punya keyakinan yang dalam terhadap Tuhan.
Tuhan, lebih sedikit ya di dalam hidupnya, karena ia tahu diri secara pribadi tidak punya apa-apa tanpa Tuhan dalam kepribadiannya. Dengan adanya Tuhan dalam hidup, maka kita bisa dan yakin. Saya terusin nanti untuk TikToknya disambung lagi ya. Berarti sampai di sini tadi ya. Saya lihat dulu, akan saya ulang ya. Mungkin keadaan seperti ini yang itu maksudnya mulainya nanti. Motivasi. Buku ini adalah buku yang ke-6 hasil karya Jim Chaibongka. Semua hasil buku yang Jim tulis adalah motivasi untuk kalangan anak-anak sampai orang tua, dan motivasi bagaimana kita harus menjalankan hidup. Saya bangga semakin banyak motivasi-motivasi yang saya tulis melalui buku, maka suatu saat nanti sangat bermanfaat buku ini dipergunakan dalam menerapkan hidup, baik saat ia mau sampai dunia ini berakhir. Karena buku yang saya tulis sudah lengkap untuk kebutuhan manusia semasa ia hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti. Karena isi buku tentang keagamaan, pekerjaan, politik sudah ada dalam buku penulisan saya, dengan disertai kehidupan yang ada di dunia ini, baik di kehidupan yang miskin maupun yang hidupnya kaya. Sekian, terima kasih. NB dilarang mengkopi isi buku ini, jika ketahuan akan dituntut secara hukum.